Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Fahri Hamzah ya senggol Anies Baswedan. Bagaimana begitu kan ya? Kalau ya setiap hari dilakukan kritikan-kritikan Fahri Hamzah, Gelora bisa lolos gimana begitu kan? Dalam artian apakah Gelora bisa lolos ya dengan kritikan-kritikan seperti itu? Padahal konstituen dari Partai Gelora sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ditambah lagi hari ini Fahri Hamzah senggol Anies Baswedan. Jika mau jadi pemimpin aktif dulu di parpol ya, Timnas Amin beri alasan ya atau balasan menohok begitu kan. Bayangkan begitu kan, selama ini Pak Fahri Hamzah sudah puluhan tahun di DPR tapi belum menunjukkan ya bagaimana prestasi sebagai seorang DPR. Prestasi sebagai seorang ya dunia partai begitu kan. Bahkan ya saking kecewanya terhadap PKS maka membuat partai baru si Fahri Hamzah. Toh pada hakikatnya sekarang buat partai baru konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ini kan kacau begitu kan. Jadi walaupun Pak Fahri Hamzah sudah berkecimpung dalam dunia partai ya seolah-olah ini kan Fahri Hamzah masih menginginkan bagaimana caranya menjadi pemimpin ya di situ, menjadi wali kota, menjadi gubernur di situ seolah-olah masih menargetkan itu begitu kan. Padahal sudah puluhan tahun di DPR begitu tidak menunjukkan eksistensi keberhasilan. Angka korupsinya semakin merajalela, supremasi hukum yang ada selama ini ya itu aja, angka kemiskinan semakin tinggi. Ini gimana logika Fahri Hamzah begitu kan? Katanya dulu akan membubarkan KPK, kok melempem mereka begitu kan? Artinya apa? Omongan-omongan Fahri Hamzah ini adalah omong kosong ya. Saya kira sudah katakan seperti itu begitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian begitu ya tidak ada di partai tapi punya sumbangsi terhadap bangsa kita, bisa memperbaiki tatanan kita, mengapa tidak untuk menjadi pemimpin? Kan begitu seharusnya. Apakah semua pemimpin, karakter pemimpin harus keluar dari partai politik? Tidak begitu kan? Jadi artinya kalau asumsikan bahwa ya selama ini harus ikut partai ini, harus partai B begitu kan. Tidak seperti itu. Yang penting dipercaya oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini begitu kan ya. Harus memang begitu kan ya, murni ya dari masyarakat, aspirasi yang didengarkan oleh masyarakat. Ya kalau hanya ingin melihat harus aktif dulu di dunia politik, saya kira ada kekacauan dan kerancuan pemikiran Fahri Hamzah selama ini. Menurut saya pribadi ada kekacauan cara berpikir ini begitu kan ya. Ya kelihatan Pak Fahri Hamzah ingin berkuasa begitu kan ya. Kenapa Pak Fahri Hamzah tidak sekalian menjadi calon gubernur, calon wali kota dulu begitu kan? Kan Pak Fahri Hamzah ini kan belum pernah di situ begitu kan. Bagaimana bertemu dengan rakyat? Bagaimana bertemu dengan masyarakat ya. Aspirasi masyarakat saja ketika Pak Fahri Hamzah menjadi DPR, ya itu aja mereka begitu kan, sok kritis sana sini begitu. Tapi tahu-taunya melempem begitu kan ya. Kalau masih ada selama masih ada sandaran yang nyaman kepada penguasa, di ketiak penguasa begitu, mengapa tidak ya? Siapapun orang akan tergoda itu begitu. Jadi lihat saja narasi-narasi sekarang ini begitu kan, banyak pro dan kontra. Bahkan Pak Fahri Hamzah dalam dunia ya pemikiran-pemikiran ini sudah tidak bisa mereka begitu kan. Katanya karena saya bukan anggota DPR katanya begitu. Gimana begitu kan? Saya rasa ada kekacauan luar biasa. Ini komentar-komentar netizen. Fahri Hamzah sedang menyindir Gibran ya jadi cawapres dengan cara instan katanya ya. Bahkan seperti Indomie tanpa harus dimasak lama, tanpa harus berkarir di dunia partai politik. Karena seperti kita atau Anies Baswedan sudah malang melintas di dalam dunia akademisi dan pemerintahan. Betul juga begitu kan. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ini nyindir Gibran begitu kan. Jangan-jangan ini blunder mereka begitu kan. Saya kira nanti bisa menjadi blunder si Fahri Hamzah begitu kan. Bisa saja kena kritikan begitu oleh tim sendiri begitu. Apakah ini nyenggol Gibran di situ begitu atau apa begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Kalau sudah nyaman di ketiak penguasa ya sampai kapanpun dia nyaman begitu kan. Tidak mungkin lah ya kritik sana sini begitu dengan kritikan-kritikan yang pedas, tidak mungkin lah di situ. Fahri Hamzah senggol Anies Baswedan jika mau jadi pemimpin aktif dulu di parpol. Timnas Amin ya beri balasan menohok. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pernyataan dari Anies Baswedan soal pendiri RI tak mau pentingkan pribadi dan golongan sendiri.
Fahri menyinggung dengan sindiran ya ke Anies bahwa jika mau jadi pemimpin maka aktif dulu dari partai politik. Kubu Timnas Anies Baswedan lalu kemudian memberikan sindiran begitu kan ya, maupun memberikan respon dengan buka suara. Juru bicara tim Amin ya, Usamah Abdul Aziz mengatakan Fahri Hamzah saat berbicara diduga dalam kondisi yang tidak fokus. Sebab menurut urusan cinta terhadap Indonesia itu bisa lewat jalur manapun. Dia bilang demikian karena politik itu adalah wilayah cangkupnya sangatlah luas. Bang Fahri mungkin lupa yang cinta terhadap Indonesia itu tidak hanya dalam satu jalur. Ada yang melalui aktivisme, politik dan luas. Aktivis ya juga berpolitik, yang parpol apalagi. Orang-orang yang terjun ke pemerintah juga berpolitik. Jadi sangatlah jelas mereka katanya begitu ya. Dia pun memegangkan program ya Anies Baswedan saat aktif di dunia pendidikan ya dengan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Anies Baswedan bahkan juga ya pada saat mengirimkan guru-guru di pelosok negeri ini dalam program Indonesia Mengajar, itu juga bagian ada politik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Ya kan? Sudah kena mereka begitu. Artinya apa? Artinya omongan Fahri Hamzah menjadi ya DPR di situ begitu puluhan tahun. Apa sumbangsi kepada rakyat kecil begitu kan ya? Kesejahteraan apa? Kebijakan apa coba begitu kan? Selain makan uang gaji rakyat di situ begitu kan? Tapi pada ujung-ujungnya kok seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini hal seperti itu saya rasa ada kekacauan itu begitu kan. Kekacauan berpikir begitu ya. Biasalah kalau sudah nyaman ya di ketiak presiden di situ ya mau tidak mau seperti itu begitu. Sayang seribu sayang begitu. Bahkan ya banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu dan bahkan beritanya seperti ini. Dia menyebutkan karena terlalu fokus maka Fahri lupa akan hal yang sebetulnya cukup itu luas begitu. Diketahui Fahri melontarkan argumennya yang ditujukan untuk Anies Baswedan. Dia minta capres nomor urut 1 itu agar aktif di partai politik lebih dulu sebelum punya pemimpi. Jadi ya sosok pemimpin di situ katanya begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Hal-hal seperti ini masih saja kekacauan Fahri Hamzah dilontarkan begitu kan ya. Seolah-olah sudah menunjukkan ya jati diri sebagai seorang Fahri Hamzah di situ begitu kan ya. Sudah bobroknya ditampilkan kepada rakyat. Gimana begitu kan? Jadi saya dulu ngefan banget kepada Fahri Hamzah begitu kan. Tapi pada kenyataan setelah agak kritik-kritik mereka sudah tidak ada, ya semakin gimana coba bayangkan hari ini begitu kan. Masyarakat sudah tahu itu begitu. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu sering diungkapkan Fahri Hamzah, pada hakikatnya ini hal-hal seperti itu tidak bisa begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ada kekeliruan besar di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.